Hawa udara senja semakin dingin meradang. Bagi mereka yang belum terbiasa dinginnya kota ini, akan terasa menyuntik hingga ke sumsum tulang sesekali. Semburat lentera alam berwarna jingga menerobos dari sela-sela pegunungan pengeliling kota. Gunung Arjuno, Semeru, Bromo, dan Paderman. Bagai benteng alami kota hujan, mereka mengelilingi kota kecil ini yang mulai bermetamorfosis menuju metropolitan. Gunung gemunung itu menancap ke dasar bumi, menjulang tinggi ke atmosfer angkasa. Sebuah kota penuh anugerah Tuhan dengan sepenggal alam surgawinya. Rumah-rumah penduduk kini semakin mengapit, tergeser gedung-gedung bercakar langit. Di tengah perkotaan yang mulai berdesakan, namun masih tetap terjaga harmoninya. Awan tipis menggelombang di rongga-rongga petala, berpadu dengan gerimis yang mulai turun bergiliran sebesar biji apel. Gua yang banyak tumbuh di dataran tinggi kota itu, sungguh sebuah mahakarya pemilik semesta. Suasana kota paling dingin di timur Jawa. Di antara lalu-lalang kendaraan yang mulai tumbuh subur di kota ini, terlihat seorang pria muda tengah berjalan kaki. Langkahnya sedikit tertahan oleh tas congklong di pundaknya. Matanya berkaca-kaca sebening kristal. Perawakannya tinggi namun proporsional. Jemari tangannya sedang menggenggam kunci, sedang jemari lain mencengkeram buku di tangan kiri. Lantas apa yang sedang ia akan kejar dan tuju, dan bahkan engkau perebutkan mati-matian selama ini, jika semua itu hanyalah fata morgana dunia? Kata-kata itu benar-benar menghantui pikirannya malam ini. Sungguh terngiang tak tertahan, berputar-putar di relung saraf otak, tanpa bisa berhenti sedetik pun. Menusuk-nusuk dalam endapan hatinya menyentak. Di saat badai kerinduan melanda hati, bagai oase di hamparan gurun paling tandus mayapada, seharian itu ia berkeliling tak jelas arah. Semilir angin pantai Malang yang seharusnya menyegarkan, ternyata ia rasai semakin menyesakkan. Pusat-pusat keramaian yang disinggahinya hanya memberikan rasa sunyi di tengah riuh kota. Beberapa tempat wisata ternama, taman-taman hijau dan indah yang semua telah ia kunjungi. Nyatanya kini semua itu tak membuatnya dapat bahagia lagi seperti kala itu. Seperti masa-masa saat ia baru berhijrah kepada kota pemilik Beku. Jam 6 malam ia sampai di kota Beku, kota yang terkenal akan wisata dan suasana romantisnya. Kota wisata batu. Selepas ia bersolat di masjid berjamaah, ia duduk-duduk menyendiri di gazebo alun-alun kota, memandangi kincir raksasa, biang lala, deretan lampunya berwarna-warni, menari-nari, bermesraan dengan hembus angin malam menghempas rambutnya. Syukurlah ia pakai jaket tebal. Ia nikmati keheningan di tengah-tengah keramaian. Di taman publik modernis berpadukan keindahannya hijau taman bunga. Sesungguhnya untuk sekedar menghibur diri, biasanya ia tak harus berkeliling dari ujung selatan kota hingga ujung barat kota ini. Cukuplah ia berkunjung ke rumah sahabat-sahabatnya, rumah-rumah yang juga menjadi kantor organisasi dan tempat kerja. Seharusnya untuk ukuran relaksasi orang normal, datang ke masjid atau pengajian cukup baginya. Hiburan seorang mahasiswa santri desa sepertinya, atau berkeliling kota tempat studinya itu yang terkenal biangnya akan kemewahan, kerindangan, dan keindahan konsep huniannya. Banyak fasilitas hiburan modern, tempat hangout, taman hijau hingga lapangan olahraga, kolam renang, dan tempat shopping kelas dunia.
Namun demikianlah hikayat orang yang putus cinta. Persaudaraan mereka sebenarnya tetap terjaga meski berpisah tanpa bertatap muka. Rencana persiapan masa depan berkeluarga yang terangkai sejak masih kuliah hingga kini telah berkarir masing-masing, kini hanyalah jadi legenda. Di kota itu, sehabis sholat maghrib adalah waktu terspesialnya bersama kekasih. Kala itu, saat mereka bisa bercengkrama sebelum ia kembali ke asrama, atau ia makan malam bersama, saling berbagi semangat melepas lelah sepulang berkuliah. Entah kenapa ia hari ini seperti menantang maut. Alam bawah sadarnya mengajak tubuhnya mengunjungi tempat-tempat ia berkenang, seperti alun-alun di kota beku ini. Tempat itu menyimpan banyak kenangan indah sebelum ia rasai sambaran petir bertubi-tubi tatkala membaca pesan singkat kekasihnya tempo hari. Ia hanya bisa terdiam kaku tanpa kata saat mendengarkan kekasihnya dulu menangis tersenggut-senggut dalam telepon penantian kekasihnya. Saat tak ada kabar, ia hilang pergi kemana. Kini hatinya berkecamuk melewati kondisi terburuk. Malam pun berlalu, pagi sekali. Selepas sholat subuh, ia berpamit pada kawan-kawan, sejenak ingin menenangkan diri dari semua kesibukan. Tatkala jiwanya bergejolak semakin tak menentu, otaknya mulai menolak diajak berpikir logis berpilu. Tubuhnya mulai menolak diajak menjalani kehidupan seperti biasanya. Sikapnya bagai orang linglung berjalan ke sana kemari, berpikir yang tak dipikirkan orang-orang lain. Malam ini ia tak ingin merenungi nasib di tempat kemarin hari. Seusai ia menghabiskan sehariannya di kedai kopi, di penghujung senja ia pun memilih pergi menuju musola, di mana adik-adik organisasinya beracara bersolawat pada Nabi Baginda. Ia pimpin seluruh mahasiswa melantunkan solawat syahdu berkumandang. Seketika suasana menjadi romantis di musola kecil itu bergema. Namun tak lama tiba-tiba senyap sunyi saat seluruh mahasiswa mendengar ratap suaranya berdoa. Ia tak kuasa menahan lelehan air mata kerinduan cinta sejatinya pada Kanjeng Nabi dan pemilik yang Maha Esa. Ia pelankan suara seolah meresapi makna-makna terkandung di dalamnya. Telapak tangan kirinya menempel pada dada, refleks jantungnya berdesir kencang, kalbunya terenyuh, teringat bahwa manusia janganlah bersedih, karena sesungguhnya Tuhan akan selalu bersamamu. Dia mengetahui segala rahasia yang tidak diketahui oleh hambanya. Ia adalah satu dari jenis manusia pencinta.